Kita masuk sekarang pada perlengkapan seterusnya, yaitu perisai iman. Ya. Ayat 16 berkata, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Iya. Bagian penting lainnya dalam perlengkapan senjata yang dimiliki askar Roma adalah perisai. Ini dia. Orang percaya harus menggunakan perisai. Apa perisainya? Iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi semuanya terkait tentang Kristus semua. Iman kepada Kristus Yesus terhadap semua serangan iblis itu harus digunakan oleh orang percaya. Kita menyembunyikan diri kita dalam Kristus. Dialah yang sanggup melindungi kita dari semua panah api si jahat. Perisai iman. Apakah kita masih ingat bagaimana Abraham menyelamatkan Lot dan seisi rumahnya saat mereka ditawan oleh raja-raja yang berperang melawan Sodom dan kota-kota di sekitarnya? Kalau kita lihat dalam ayat tersebut, Allah berkata kepada Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Itu dia. Perisai iman. Abraham tidak mengandalkan dirinya sendiri apabila raja-raja itu kembali untuk melawannya. Abraham perlu percaya kepada Tuhan sebagai perisainya. Tuhan berjanji untuk melindungi Abraham dari semua serangan musuh-musuhnya. Akulah perisaimu. Wah. Saudara, bagaimana cara kita anak-anak Tuhan menggunakan perisai iman? Dengan cara yang sama. Pelajari Alkitab, memahami Alkitab. Kamu akan menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Jangan andalkan diri sendiri, andalkan Tuhan Yesus. Kamu akan terlindung. Kebiasaan dulu, orang akan mencelupkan racun di ujung panah untuk melumpuhkan burung atau kera monyet. Namun di zaman Paulus, mereka mencelupkan ujung panah dengan bahan yang senang terbakar. Mereka akan menyalakan ujung panah. Anak-anak panah itu berapi. Dan mereka tembakkan ke musuh. Saudara, godaan iblis bagaikan panah api. Ia menembakkan saran-saran jahat ke dalam pikiran kita. Agar kita kembali dalam keadaan yang seperti dulu dikontrol oleh dia. Ya, kemasukan pikiran-pikiran. Dulu kamu macam ini. Buatlah macam itu. Buatlah macam itu. Inilah panah-panah api iblis. Yang apabila kamu tidak melindungi dirimu dengan perisai iman, kamu akan tertipu. Apakah masih ingat bagaimana iblis menembakkan panah-panah api kepada Yesus ketika dia berada di padang gurun? Saat itu Tuhan Yesus sedang lapar. Jadi iblis memberi saran, memberi nasihat, datang di pikirannya. Sediakanlah makanan bagi dirimu dengan cara menukar batu menjadi roti. Tapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Karena Yesus hanya percaya kepada Bapanya. Tuhan Yesus percaya bahwa Bapanya akan memberikan makanan kepadanya tepat pada masanya. Dia bergantung pada Bapa. Iblis juga mungkin akan menembakkan panah api. Macam saat kamu mungkin pulang dari kebun, atau pulang dari bekerja, atau pulang dari berburu. Mungkin kamu menjadi lapar. Tetapi ketika kamu sampai di rumah tidak ada makanan apapun. Karena kita sudah lapar dan mungkin kita jauh dari rumah. Iblis mungkin akan berkata, ayo curi pisang sana. Itu kan boleh kamu makan. Tapi itu orang punya. Tidak, dia tidak. Orang yang punya tidak akan lihat. Ambil saja. Wah. Atau mungkin kamu tinggalkan keluarga, kamu ada di bandar lain. Kamu boleh pergi ke perempuan A, perempuan B.
Kan istri kamu jauh, tidak bisa. Ini semua panah api iblis yang dia mau masukkan ke dalam pikiran anak-anak Tuhan untuk mencobai. Ada seorang pastor bercerita ketika dia KKR, dia mengajar tentang bagaimana orang percaya harus setia. Berapapun, walaupun kecil, harus setia. Suatu waktu ketika dia balik, dia naik di bus pulang. Ketika dia sementara dalam perjalanan pulang, lalu orang yang bertugas untuk, ya ini beza ya, bus di Indonesia, biasanya kamu naik dulu, baru kamu bayar. Kalau di sini kita bayar dulu, sudah naik. Tapi di sana kita naik dulu. Lalu mulai ada orang yang bertugas, bayar semua. Nah, kadang-kadang uang kita uang besar, sehingga dia harus bagi balance. Ketika dia bagi balance, dia bagi lebih. Lalu pastor ini ketika dapat lebih, dia mulai pikir, ini lebih. Di hati dia, saya harus kembalikan. Tapi di sisi lain, iblis sampaikan panah api. Tak kisahlah kecil, nah, mungkin dia ingat lagi itu. Di satu sisi, walaupun kecil tetap kamu tidak setia. Akhirnya pastor ini bilang, oke, saya harus kembalikan. Hei, sini, kenapa? Ini lebih tahu. Lalu orang itu tertawa dan dia bilang, oke. Memang saya sengaja buat itu sebab saya ikut khotbah-khotbah kamu di KKR. Wah, terima kasih. Khotbah itu sesuai dengan hidup kamu. Wah, bayangkan saudara, kalau pastor ini termakan dengan panah api iblis, tak apalah, kecil sajalah. Maka khotbah dia bermalam-malam itu hangus karena tidak sesuai. Orang itu akan berkata apa? Pastor itu hanya cakap sajalah. Saya tes, ternyata dia cakap setia di hal-hal kecil. Taklah, itu omong kosong. Saudara, kita harus berjaga-jaga. Kita perlu bersembunyi di balik perisai iman dan berkata, tidak, saya tidak mau mencuri karena saya adalah milik Tuhan. Saya tidak mau menipu karena saya adalah milik Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Ia pasti akan memberikan makanan kepada saya. Dan ia akan memberikan kekuatan kepada saya. Hingga tiba di rumah tanpa harus mencuri buah-buahan orang lain. Tanpa harus menipu. Perisai iman. Saudara, panah api dari iblis yang dia tembakkan, yang dia arahkan kepada kita, salah satunya adalah ketakutan. Mungkin kamu ada di satu tempat sendirian, gelap di bilik, di satu rumah mungkin, lalu kamu dengar suara-suara, atau kamu melihat sesuatu yang aneh, yang mungkin berasal dari roh jahat. Bagaimana caranya kita mengalahkan roh jahat milik iblis ini? Terus pegang perisai iman, melindungi diri kita dari panah api iblis. Ingat, kita ini ada Allah yang melindungi kita. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan ada Roh Kudus yang menyertai kamu selalu, sentiasa. Kamu harus berlindung. Terima kasih sebab saya ada Roh Kudus. Kamu harus kuat di dalam Dia. Satu waktu saya pernah tinggal di satu rumah, ada orang mati di rumah itu. Lalu saya terbangun, macam ada orang cuci pinggang, ribut sangat. Saya jadi takut. Lalu saya ingat, ada Tuhan dalam hidup saya. Saya malah keluar dan lihat semua. Saya tidak takut. Dalam hati saya, iblis. Saya tidak takut. Saya keluar dan lihat. Tidak ada apa-apa. Lawanlah iblis. Karena kenapa? Karena kita percaya Alkitab katakan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak takut. Perlengkapan berikutnya adalah helmet, ketopong, topi, baja. Dalam 17e dia berkata, dan terimalah ketopong keselamatan. Ini dia. Ketopong keselamatan.
Kalau seseorang askar Romawi menutupi semua tubuhnya namun lupa memakai topi, ketopong, helmet, musuh akan dengan senang boleh membunuhnya. Kita juga, saudara, perlu memakai ketopong atau helmet yang Paulus namakan ketopong keselamatan. Sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, satu malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus telah menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya daripada hukuman-hukuman dosa. Orang yang percaya kepada Kristus selamat, ya. Lewat kuasa Yesus, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan saat Tuhan Yesus kembali, kita akan dibebaskan selama-lamanya dari keberadaan dosa. Jadi apa yang akan Allah lakukan supaya kita bebas dari segala pengaruh, segala kesan dosa? Allah akan lakukan dengan kedatangan kedua kali Yesus Kristus. Ya. Pada saat itu kita semua dibebaskan dari keberadaan dosa. Ini artinya saat itu kita tidak akan pernah lagi digoda oleh dosa, sebab penggoda dibuang di neraka. Langit dan bumi diciptakan baru. Kita mempunyai tubuh kebangkitan. Maka kita tidak lagi akan digodai oleh dosa. Kita sempurna dalam segala hal yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan. Tepat seperti yang Kristus lakukan. Tuhan Yesus juga telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Bagaimana Yesus melakukannya? Yesus menyelamatkan kita dari maut dengan cara ia bangkit dari maut. Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut apabila ia bangkit dari kubur. Saudara, ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mati. Kita mungkin akan meninggal sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus datang nanti 200 tahun, ya kita sudah mati tentunya. Namun, sekalipun memang kita mati sebelum kedatangannya, Yesus akan bangkitkan tubuh kita dari maut. Kita ada tubuh kebangkitan. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus. Ingat saat Lazarus meninggal, Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itulah janji Yesus. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari kendali, dari kontrol iblis. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa iblis. Seperti dulu waktu kita masih anak-anaknya. Bagaimana sekarang soalannya? Untuk kita mentaati perintah Allah agar mengenakan helmet keselamatan ini. Sama, pelajari firman Tuhan. Ya. Andalkan diri kita. Andalkan diri Tuhan, bukan diri kita. Saudara, kita perlu terus menggunakan ketopong keselamatan. Karena kalau tidak, godaan iblis akan menjadi kuat dan semakin kuat. Sehingga kita akan meyakini apa yang dia sampaikan. Bahwa kita tidak mampu melawannya. Iblis mungkin akan berkata, engkau tidak mungkin boleh melawan saran-saran yang saya berikan. Menyerahlah. Engkau memang sudah macam itu. Engkau akan terus melakukan dosa-dosa itu. Namun kalau iblis mengatakan ini, jangan lupa. Jangan lupa. Dia adalah penipu, pendusta, bapa segala tipu. Kita boleh menghadapi setiap godaan dalam kuasa Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis. Kalau seorang percaya dalam keadaan hampir mati, maka sangat penting baginya untuk terus menggunakan ketopong keselamatan. Agar ia ingat bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkannya dari kuasa maut. Saya sudah mau mati. Aduh, saya mau kemana?
Ya harus selalu ingat, Tuhan sedang menanti saya. Ya. Saat kita diperhadapkan dengan maut, iblis mungkin akan memenuhi hati kita dengan rasa takut bahwa kita akan berpisah dari tubuh kita. Namun kalau kita terus memakai ketopong keselamatan, maka kita akan dihibur dengan mengingat bahwa saat Tuhan Yesus kembali, tubuh kita akan dibangkitkan dan Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita tanpa dosa. Dan jiwa kita, roh kita langsung bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saat itu juga. Perlengkapan berikutnya adalah pedang roh atau firman Allah. Perlengkapan senjata tentara Romawi terakhir yang disebut Paulus adalah pedang tempur yang besar milik askar. Ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini dia. Ini dia pedang. Paulus menamakan pedang tentara sebagai pedang roh. Ia kemudian menjelaskan bahwa Roh Kudus menggunakan firman Allah sebagai pedang untuk bertempur. Pedang roh, firman Allah. Firman Allah disebut pedang roh karena Roh Kudus yang menuntun orang yang menulis firman Allah. Jadi Alkitab adalah pedang Roh Kudus. Roh Kudus yang menggunakan firman Allah untuk mengajar kepada orang yang belum diselamatkan supaya bertobat, supaya percaya Injil, supaya diselamatkan. Roh Kudus menggunakan firman Allah untuk mengajar anak-anaknya. Itu sebabnya pedang roh adalah firman Allah. Tidak hanya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, namun Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus juga adalah firman Allah. Tuhan Yesus firman Allah yang hidup. Alkitab firman Allah yang tertulis. Yesus dinamakan firman Allah karena dengan hidupnya dan dengan perkataan-perkataannya Tuhan Yesus menunjukkan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana rupa Allah itu. Orang percaya kerap berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, sedangkan Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Itu yang membezakan antara Alkitab dan Yesus. Bagaimana cara kita mentaati perintah Allah untuk menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah? Sama, saya sudah jelaskan berulang-ulang. Dalam keadaan seperti berikut ini, kita akan menggunakan pedang roh. Iblis mungkin akan berkata dalam pikiran kita, coba lihat istri orang ada di sana. Apakah engkau tidak ingin menemaninya sendirian? Kemudian ia mungkin akan berkata, bagaimana kalau engkau mengikutinya saat ia pergi sendirian? Apa yang harus kita lakukan ketika godaan ini datang? Gunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Seperti Yesus ketika dicobai, tukar batu jadi roh, jadi roti. Yesus katakan dari firman Tuhan. Begitu juga kita. Sebutkan bunyi firman Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Berkata tidak, saya tidak akan melakukan itu karena ada tertulis bahwa perzinahan tidak boleh bagi anak-anak Allah. Bicara dengan keras. Kita berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita pakai ayat itu. Jadi godaan panah api yang masuk di kepala kita, kita patahkan dengan firman Tuhan. Saya tidak akan mentaati kehendak jahat itu. Sampaikan, itu jahat. Karena ada tertulis bahwa saya telah mati atas dosa. Dosa tak boleh lagi mengontrol saya. Dan bahwa saya telah dibangkitkan bersama Tuhan Yesus agar tubuh saya hanya boleh digunakan untuk melayani Tuhan Allah saja. Bisa dilihat dalam Roma. Ya. Pedang roh. Saat Tuhan Yesus digoda di padang gurun, ia menggunakan firman Allah yang tertulis. Ya. Yesus bilang, ada tertulis, ada tertulis. 3 kali dia mengatakan ini. Pedang, ya ini firman Allah adalah perlengkapan senjata kita yang terakhir. Kita perlu terus menggunakan perlengkapan senjata kita ini. Karena kalau tidak kita senang, boleh diserang oleh iblis. Oke, ada satu perlengkapan perang lagi yang paling amat terakhir, yaitu doa.
Doa digambarkan Paulus seperti alat perang apa? Nampaknya tidak ada yang sesuai. Biasanya pedang, firman Allah, ketopong, ini. Tetapi doa, dia tidak ada. Kalau Paulus hidup pada zaman kita, kira-kira Paulus akan menggambarkan doa dengan perlengkapan perang apa? Pak Thomas. Kereta kebal mungkin. Apa? Apa? Kereta kebal mungkin. Tidak. Salah. Ada yang lain? Ini, Pak. Nampak? Apa ini? Telekomunikasi. Iya. Dulu belum ada. Iya kan? Ya betul, dulu tak ada. Dulu pakai bendera dengan asap. Iya. Jadi untuk berkomunikasi susah. Nah, kita dalam perang sekarang banyak menggunakan ini. Pentingnya doa dalam hidup orang percaya. Dalam ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Selain kita perlu terus menggunakan perlengkapan senjata kita, kita juga perlu selalu berdoa agar kita dan sesama orang percaya akan berpikir, berbicara, bertindak sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya. Bila kita perlu berdoa, Paulus berkata bahwa kita perlu berdoa setiap waktu. Wah, bagaimana berdoa setiap waktu kalau sedang driving? Boleh Pak, sementara driving lalu boleh berdoa? Anggi, boleh berdoa sementara driving? Boleh. Boleh. Kita berdoa bukan seperti orang yang harus tutup mata. Oh Tuhan, ya sudah kita langgar kereta orang. Kita boleh berdoa di dalam hati. Kita berdoa dalam roh. Ya. Kita perlu berdoa setiap waktu. Oh Tuhan, tolong lindungi saya. Sementara kita driver. Oh Tuhan, saya memuji Engkau. Oh Tuhan, tolong ini. Bisa, boleh. Kita perlu berdoa setiap waktu. Dalam setiap keadaan. Entah kamu tidur. Tidur tak boleh berdoa ya. Sebelum tidur. Entah kamu bawa kereta. Entah kamu duduk. Kita perlu berdoa dalam setiap keadaan. Tak kisah di mana kita berada atau apapun yang sedang kita lakukan. Kita perlu terus ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin boleh melakukan apa-apa. Bagaimana bentuk doa yang sepatutnya? Paulus berkata, dalam segala doa dan permohonan, kita tidak boleh hanya datang kepada Allah kalau kita sedang memerlukannya. Oh, kalau saya perlu Tuhan baru saya berdoa. Namun kita juga perlu menyembah Tuhan dalam doa. Dalam memuji Dia, mengucap syukur atas apa yang Dia lakukan. Jangan berpikir doa itu adalah permintaan-permintaan. Kita sudah lihat tentang doa Paulus. Ada pujian kepada Allah juga. Doa juga boleh menjadi pengakuan dosa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan maaf saya sudah sombong. Tuhan maaf saya takut. Tuhan saya khawatir. Ampuni saya. Boleh. Tuhan tolong ajarkan saya, tuntun saya. Paulus juga berkata bahwa kita perlu berdoa setiap waktu dengan permohonan. Kita tidak boleh hidup sembrono, sembarangan saja. Namun kita harus semakin sensitif, peka dalam segala keadaan dan keperluan kita. Kita doakan kepada Tuhan dan kita tidak boleh menyerah kalau doa kita tidak dijawab langsung. Karena kadang-kadang jawabannya tunggu. Kadang-kadang jawabannya tidak. Kadang-kadang jawabannya sangat pantas, sangat cepat. Dalam buku Kisah Para Rasul kita membaca bahwa Raja Herodes membunuh Yakobus. Dan karena Herodes melihat itu menggembirakan orang Yahudi, maka dia menangkap Petrus. Namun apa yang dilakukan gereja di Yerusalem? Mereka berdoa. Ya kan? Nah, untuk siapa kita seharusnya berdoa? Paulus katakan, berdoa untuk segala orang kudus. Berarti semua anak-anak Tuhan, kita perlu doakan mereka.
Kita seharusnya tidak hanya tertarik dengan persoalan diri dan keluarga kita sendiri. Jangan. Kita harus juga memperluas permintaan kita. Bukan hanya kita, kawan-kawan kita, tapi juga kita harus berdoa untuk semua anak Allah. Yang tua mendoakan yang muda juga mendoakan yang tua. Kita perlu mendoakan saudara-saudara semua. Dan sebaliknya, seharusnya saudara-saudara mendoakan juga orang-orang yang sedang melayani. Orang-orang yang sedang melayani pun sangat penting untuk kita doakan. Kita semua saling memerlukan. Kita perlu saling memperhatikan dan saling mendukung, menyokong dalam doa. Kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Rasul Paulus setelah dipenjarakan, telah ditahan oleh karena mengabarkan Injil. Dia mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai rasul kepada orang-orang bukan Yahudi. Tetapi Paulus merasa bahwa ia lebih besar daripada orang. Tetapi Paulus tidak merasa bahwa ia lebih besar daripada orang-orang percaya lain. Sehingga dia tidak memerlukan doa orang. Tidak, saudara. Paulus sendiri pun meminta supaya doakan dia. Oleh sebab itu kita perlu mengikuti teladan Paulus. Jangan sampai kita merasa bahwa kita tak perlu orang lain mendoakan kita. Selalu pastor doakan saya, selalu pastor doakan saya. Oke. Kamu juga harus berkata, tolong doakan pastor. Tolong doakan pastor. Pastor bergumul ini. Perlu. Oleh itu kita perlu menyampaikan kepada orang percaya lain pergumulan kita, cabaran yang kita hadapi. Kita perlu minta bantuan doa anak-anaknya. Itu penting. Paulus di sini kita lihat meminta jemaat Efesus mendoakan dia supaya dia tidak takut menyampaikan Injil kepada orang lain. Juga mendoakan orang lain termasuk tahanan-tahanan lain, pemimpin-pemimpin Yahudi yang sekarang digunakan oleh iblis, askar-askar yang menjaga dia, pemimpin Romawi, bahkan kaisar yang akan mengadili dia. Dia minta supaya didoakan. Kita juga perlu saling mendoakan satu sama yang lain. Kita perlu berdoa supaya kita tidak takut mengajar firman Tuhan kepada orang lain, menginjil kepada orang lain. Kita perlu berdoa untuk orang lain juga ketika mereka kita kirim kepada orang lain untuk memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Kesimpulannya, saudara, ayat 21 sampai 22, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ehwalku, maka Tychicus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Ayat 22, dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ehwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Tychicus, siapa dia? Dia seorang percaya yang menolong Paulus dalam tugas Paulus untuk mengajar jemaat-jemaat. Tychicus kemungkinan adalah orang yang membawa surat ini kepada jemaat di Efesus. Paulus ketemu Tychicus ketika Paulus sedang dalam perjalanan misi yang ketiga. Oke. Sekarang kita bacakan perkataan Paulus yang terakhir dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Ayat 23 sampai 24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian sekalian saudara. Kasih kurnia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Damai sejahtera itu hanya diperoleh melalui Roh Kudus yang duduk bersama kita yang adalah anak-anaknya. Ketika kita menyerah kepadanya, ketika kita mengizinkan dia menguasai setiap bagian dalam hidup kita, ia akan penuhi kita dengan damai sejahtera dan kasih dan iman. Oke, saudara, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur sentiasa atas segala sesuatu
dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Amin.